Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan diwajihi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahili jalali wal kakhimi wa azini sultanik. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dia telah mengkaruniakan kita sehingga kita dapat berkumpul di sini menjalankan sholat tarawih berjamaah. Tidak lupa tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga beliau akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang amalan yang ringan, mudah dikerjakan tetapi timbangannya berat atau pahalanya banyak. Jadi di sini Bapak ini menjalankan sholat tarawih, Bapak anggap ringan atau berat? Tergantung sih ya. Kalau lagi sehat ya ringan, kalau pas sakit ya berat. Ada misalnya sholat yang berat, sholat tasbih gitu kan? Iya. Yang mungkin Bapak anggap berat. Sholat balik berat itu sholat gerhana. Kenapa? Panjang sholatnya. Ya mungkin Bapak anggap berat kan? Nah, tapi di sini ada amalan-amalan yang sebetulnya gampang, tapi jangan diremehkan loh. Itu amalannya itu nanti di hari kiamat bikin memberatkan timbangan kita, malah pahala kita jadi banyak di sana. Nih, yang pertama itu adalah hanya membaca kalimat ini, kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah, lalu judulnya ilaha illallah wallahu akbar. Itu Rasulullah bilang apabila Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Muslim, apabila kita membaca kalimat itu maka itu lebih baik ketimbang berupa harta dunia di bawah limpahan sinar matahari. Jadi sinar matahari ini yang menekani bumi, setengah bumi kan siang malam, itu ada emas, harta, semuanya itu lebih baik membaca satu kalimat ini daripada harta dunia yang berlimpah itu. Jadi terbayang kan, ini amalan yang mudah saja diucapkan, dalam hati juga bisa, tetapi mungkin kita seringkali lebih memilih mengucapkan kalimat-kalimat lirik lagu, menyanyi atau yang lainnya sampai melupakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang kedua adalah menjenguk saudara yang sakit. Nah, Papa ini punya mobil kan? Ada. Berapa mobilnya? Di sini 2. Alhamdulillah. Punya waktu kan? Kalau nggak lagi pandemi gini banyak waktu kan? Iya. Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, tapi kadang ada saudara yang sakit, Papa malah malas ke sana atau takut atau apa gitu kan? Enggak juga. Enggak sih. Papa senang jemput teman yang sakit sih. Enggak, kalau saya lihat kok kadang-kadang suka tidak gitu. Padahal di sini ya. Jadi Rasulullah bersabda, diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi, tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit melainkan di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore harinya. Kalau di sore hari dia akan didoakan 70.000 malaikat hingga pagi harinya. Subhanallah. Doa malaikat itu kan sangat didengar Allah kan. Malaikat itu adalah itunya, bisa dibilang malaikat tangan kanan Allah gitu. Malaikat laporannya langsung dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah semata, menyembah Allah, dan tidak ada urusan-urusan lainnya seperti kita. Jadi malaikat itu juga tidak punya sifat lapar, sifat capek, lelah. Jadi malaikat hanya selalu melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah. Nah, berarti doa malaikat ini sangat dikabulkan tentunya kan, apalagi 70.000 malaikat. Iya. Yang ketiga adalah sholat isya dan sholat subuh di masjid. Nah, laki-laki ini sebetulnya diwajibkan kan sholat subuh ke masjid. Iya. Nah, tapi Papa ini pernah nggak sholat ini di rumah aja? Dulu. Kenapa? Belum tahu. Hidayah. Kok bisa? Ya, belum dapat hidayah. Foto kayak gini mah. Jangan diulang-ulang lagi ya. Jadi sebaiknya kalau tidak ada uzur yang mendesak, sebaiknya kita ini
tidak ada halangan mendesak, sebaiknya kita ini melaksanakan sholat berjamaah fardu di masjid. Kenapa? Pahala sholat isya ini jadi Rasulullah bersabda dari riwayat Muslim, bahkan siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka baginya ia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan bahkan siapa yang menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka ia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Luar biasa kan? Itu kita Mas Bram kenapa susah diajak ke masjid kalau subuh? Ya tidak juga, belakangan ini kan saya sering ke masjid. Nah, ini bayangkan kan, kita menjalankan kewajiban sekaligus mendapatkan bonus yang luar biasa, tidak terkira pahalanya. Sholat satu malam ini misalnya kita sholat tahajud itu berapa menit? 5 menit kan? 10 lah. 10 menit. Baik. Sholat tahajud pahalanya besar, apalagi ditambahin di satu malam. Besar nggak itu? Sangat besar. Sangat besar, seperti gunung. Nah, makanya kita ini pilih menyia-nyiakan atau mau mengambil. Jadi amalan itu sebetulnya seperti air laut, disediakan sangat banyak, tergantung kita mau menyia-nyiakan atau mau diambil. Disia-siakan ya Allah, nanti sajalah, saya masih banyak kerjaan, kepentingan dunia, atau oh ya sudah, nanti dulu kerjanya, kita sholat dulu saja, sholat itu nomor 1. Nanti kan lebih bagus kan? Iya. Misalnya kita kerja, Bapak lagi kerja, terus tiba-tiba Bapak nyawanya diambil, sudah masuk waktu isya, Bapak kerja sampai jam 9 nyawa Bapak diambil, belum sholat isya. Gimana itu? Ya belum dapat sholat isya. Sayang kan? Sayang Sekali. Padahal itu misalnya ya, dosa Bapak dan pahala Bapak seimbang. Nah, seimbang Mas itu. Habis itu Bapak sholat, kalau Bapak misalnya sholat isya bisa naik sedikit pahalanya, bisa masuk surga. Kalau seimbang kan kita nggak tahu gimana. Kalau pahalanya lebih banyak masuk surga kan. Nah, jadi jangan meremehkan amalan-amalan model seperti ini. Yang keempat, tahu apa? Apa? Puasa Arafah. Nah, jadi Bapak sudah tahun-tahun ini menjalankan puasa Arafah atau tidak? jalankan insyaallah. Tanggal berapa itu puasa Arafah? 9 Zulhijjah. Alhamdulillah. Nah, di tanggal 3 hari ya? Ya bisa 3 hari, tapi utamanya 9 Zulhijjah itu. Sebelum hari raya apa? Idul Adha. Idul Adha. Lebaran apa? Haji. Nah, jadi puasa Arafah ini hanya puasa sehari. Puasa Ramadan berapa hari? 30. 1 bulan. Nah, puasa Arafah ini 1 hari menghapus dosa berapa tahun yang lalu? 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah itu. Tapi jangan terus bikin dosa. Ya itu baru mau saya bilang. Jangan kita ini tahun depan sudah nggak ada dosa, ya sudah saya ini mau banyak dosa. Banyak dosa, maksiat saja. Pergi ke tempat yang itu makan haram, ya jangan kayak gitu ya itu sama aja, tidak sama saja apa ya, menggampangkan suatu masalah, itu kan tidak bagus. Kayak siapa? Ya. Yang terakhir tahu apa? Yang terakhir ini sangat mudah loh. Sudah. Salah. Tahu apa? Membaca zikir saat mau masuk pasar. Baca zikir saat mau pasar. Mau masuk pasar? Iya, atau tempat keramaian. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bahkan siapa yang sebelum memasuki tempat keramaian atau pasar membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mencatat 1 juta kebaikan dan menghapus 1 juta dosanya. Nah, jadi kita itu hanya membaca seperti itu sebelum masuk pasar. Nah, itu hanya membaca kalimat tadi. Terus dalam hati juga bisa kan? Hanya butuh berapa detik itu? 10 detik. Nah, tapi biasanya mama kalau mau masuk pasar biasanya, lah ini coba ada diskon nih, nanti keburu barangnya habis. Atau keburu antrinya panjang, harus cepat, tidak mau meluangkan waktu 10 detik hanya untuk membaca ini. Sayang, dosa mama 1 juta tetap ada dan 1 juta kebaikan tidak dicatat. Besok-besok diingetin ya Mas, kalau masuk mall ya baca ini zikir la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah gitu ya. Itu
sangat besar pahalanya. Ingetin ya, kadang kita suka lupa soalnya. Berapa? Nah, 10.000. Iya. Apa? Satu Satu juta juta. kebaikan dan menghapuskan 1 juta dosa. Sekian dari Baca saya. gitu. Dirangkum yang 1-6 apa? Biar kita ingat. Satu apa? Jadi nomor 1 zikir kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu suatu akan mendapatkan itu lebih baik daripada seluruh harta benda dunia yang terkena sinar matahari. Yang kedua, menjenguk saudara yang sakit apabila pagi hari akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore. Tapi kan- Kalau sore akan didoakan 70.000 malaikat tapi kan hingga pagi corona hari. jadi nggak boleh mah. Tapi kan lagi corona mas Ya sekarang kalau corona katanya. ya jangan dulu, nanti kalau sudah selesai ya sempatkan lah dengan adik Lintang ya. Baik. Misalnya siapa teman adik? Danes. Atau siapa teman adik? Si Fulan. Si Fulan sakit. Terus si Fulan sakit terus ya dijenguk lah, jangan malah diam-diam aja di rumah. Dulu takut tertular nih, takut apa? Takut nanti takut lah nanti malah diketawain di sana. Nah, gitu ya. Harusnya kita ini menjenguk. Tiga. Yang ketiga, sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sholat isya mendapatkan pahala sholat setengah malam penuh. Kalau sholat subuh mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Yang keempat adalah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sebelum hari Idul Adha. Akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang terakhir itu membaca zikir masuk pasar dan tempat keramaian. Membaca Yang kelima. iya yang terakhir. Yang kelima. 5. Yang terakhir. Iya. Udah katanya 6. Ya 5 ya? 5 membaca apa zikir 6? la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mencatat 1 juta kebaikan dan menghapus 1 juta dosa. Ya. Nah, itu sangat mudah diucapkan 10 detik namun kita sering lalai. Keburu-buru mau belanja ingat-ingat nanti takut lupa. Siapa? Hah? Siapa? Ya adalah orang. Ya padahal nanti kepengen belanja ini daftarnya nggak lupa dicatat, diingat-ingat sampai lupa ini. Padahal lebih bagus mana ya? Nanti kan bisa dicatat kan? Ini diingat-ingat gitu ya. Ya, sekian dari saya. Kalau mau lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak